Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ragza. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang mengelola keuangan pribadi. Nah, ilmu ini saya dapat dari Pak Tung Desa Moringin. Jadi saya tadi sedikit mencatat dan saya akan review ulang teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya silakan teman-teman tonton videonya Pak Tung Desa Moringin ya, tentang keuangan pribadi. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara mengelola keuangan pribadi? Siapa di sini yang mungkin punya bisnis nih dan kita punya uang pribadi? Kadang uang bisnis dan uang pribadi kita campurkan. Nah, dan uang bisnisnya itu kita pakai dengan tidak sengaja sehingga uang bisnisnya itu tidak jalan. Kenapa? Karena keuangannya berantakan, teman-teman. Nah, di sini perlu kita perbaiki dan perlu kita pelajari agar nantinya bisnis kita itu semakin berkembang, uangnya itu tidak kepake dengan pribadi gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya mengelola keuangan pribadi? Yang pertama yaitu silakan teman-teman, kalau punya uang, sisakan uang, tabung. Ditabung, teman-teman. Kenapa harus ditabung? Karena Pak Tung Desa Moringin juga pun merekomendasikan bahwasanya ketika kita punya uang itu ditabung. Dan menurut mentor saya, tabungannya itu jangan kalian kasih beli kebutuhan kemudian sisanya ditabung. Nggak akan ada sisa ketika kalian sudah dibelikan sesuatu yang kalian butuhkan. Nah, jadi solusinya itu ditabung dulu, teman-teman. Berapa persen? Kira-kira kalau teman-teman masih tidak punya tanggungan apapun, sebaiknya 70% uang dari gaji atau upah atau uang punya teman-teman itu ditabung. 70%. 30%-nya silahkan kalian kasih kebutuhan sehari-hari kalian apa gitu. Pokoknya intinya ditabung, dibuat sesuatu yang aman dan menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu bayar hutang. Percuma kalau misalnya tabungan kalian banyak tapi hutang kalian juga banyak, teman-teman. Tuh sangat tidak nyaman. Maka dari itu, kalau punya utang silahkan, kalau punya uang jangan dulu beli sesuatu yang kalian inginkan, tapi bayar dulu utangnya, teman-teman. Karena 90% penyakit itu kan dari otak. 90% penyakit itu dari pikiran. Dan ketika kita punya banyak utang, itu pasti pikiran kita kemana-mana, tidak sehat, teman-teman. Jadi hutang itu membuat penyakit kita semakin banyak, semakin bertambah. Untuk menghindari sesuatu hal yang tidak enak itu, silakan bayar dulu hutangnya, baru selesai itu kita bisa tabung atau kita bisa mencapai mencapai kebutuhan kita apa gitu, keinginan kita seperti itu, teman-teman. Buat teman-teman di sini yang masih punya utang, silakan bayar dulu utangnya. Yang ketiga, investasi yang ada cash flow-nya. Kalau misalnya teman-teman membaca beberapa buku bisnis tentang investasi, banyak sekali buku-buku yang membahas tentang investasi. Teman-teman, cash flow itu semacam gini. Jadi ada yang saya pelajari itu ada 4 fase. Nah, yang pertama itu menjadi karyawan. Menjadi karyawan dulu, kemudian mendapatkan gaji gitu. Yang kedua, masuk fase yang lebih atas lagi, yaitu punya usaha sendiri. Yang ketiga, masuk lebih tinggi lagi, yaitu menjadi seorang pengusaha. Jadi bukan hanya punya usaha sendiri, tapi juga punya karyawan dan cabangnya itu banyak. Nah, itu pengusaha. Dan yang terakhir yaitu investor, teman-teman. Nah, jadi kalian masih di fase apa? Kalau misalnya kalian masih di fase karyawan, silakan kumpulkan uang, tabung uang dulu dan buka usaha sendiri, teman-teman. Kenapa? Sekecil apapun usahanya, kita bosnya. Jadi kita tidak pernah terikat oleh siapapun, aturan apapun. Kita bosnya kalau kita punya usaha sendiri. Kembangkan usaha itu dengan cara belajar dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan bisnis, teman-teman. Kemudian setelah kita punya usaha sendiri, kita mau menjadi pengusaha, kita harus punya beberapa cabang dan juga kita harus punya karyawan.
Maka itu kita sudah berada di level ketiga, yaitu menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu tidak harus yang punya apartemen, yang harus punya beberapa apartemen, kemudian beberapa hotel. Enggak, teman-teman. Ketika kita sudah punya cabang ataupun karyawan, itu kita sudah menjadi pengusaha. Pengusaha itu kan terus-menerus berusaha, tidak pernah berhenti. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu investor. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi ketika kita sudah punya usaha, silakan investasikan keuntungan dari usaha itu. Kalau saya baca dari buku, ketika kita sudah punya keuntungan dari bisnis itu, kita investasikan. Investasinya itu kita kayak investasi properti gitu. Kan ketika kita tidur pun kita dibayar. Investasi passive income namanya. Jadi ketika kita punya keuntungan di suatu bisnis itu, jangan dulu kita belikan mobil ataupun sesuatu keinginan yang kita inginkan gitu, yang tidak kita butuhkan tapi hanya kita inginkan. Tapi tabung, investasikan dengan cara investasi properti. Misalnya kita bangun kosan dulu, bangun kontrakan dulu gitu. Nah, keuntungan dari kontrakan itu silakan teman-teman belikan sesuatu yang kalian inginkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada 4 tahapan untuk kalau kita membahas cash flow ya, teman-teman. Tapi kita tidak terfokus pada cash flow-nya, tapi juga kita terfokus pada cara mengelola keuangan dengan baik. Nah, kalau kita sudah suka menabung, kalau kita sudah mau menabung, kita itu pasti hidupnya enak, hidupnya tenang, tentram, seperti itu, teman-teman. Kemudian ini nih punya tips gimana sih kalau kita sudah punya gaji. Misalnya gaji kita 1 bulan itu 5 juta, kan biasa karyawan rata-rata 5 juta ya. Jadi gimana cara mengelolanya? Nah, silakan teman-teman 10%-nya itu bisa digunakan untuk investasi. Minimal 1 bulan itu 10% dari gaji teman-teman. Kemudian 10%-nya buat amal. Jadi yang 5 juta itu, gaji itu bukan untuk kita semua, bukan uangnya untuk kita semua, tapi ada beberapa rezeki orang di dalamnya. Maka dari itu, untuk menghindari ketidaknyamanan, maksudnya untuk menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kita harus beramal, berbuat amal, teman-teman. Minimal 10% lah. Yang ketiga, kita 10% untuk investasi, 10% untuk amal, kemudian 10%-nya lagi untuk kita tabung untuk goals apa ke depan, atau kesenangan apa yang akan nantinya kita capai. Misalkan 10% untuk itu, dan 50% kalian bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, 10% untuk kesenangan, 10% untuk investasi, 10% untuk amal, 50% untuk kebutuhan, dan 20%-nya teman-teman bisa tabung atau bisa dibuat apalah. Kan tidak semua kebutuhan itu teratur, terjadwal. Jadi ada beberapa kebutuhan yang mendesak. Seperti misalnya kita kecelakaan, kita harus ke rumah sakit, dan itu tidak terpikirkan gitu. Itu ada aja masalah yang membuat keuangan kita itu, pengeluaran kita itu bertambah. 20%-nya itu untuk itu, teman-teman. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.